Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya buka acara, boleh saya mulai dengan pantun? Tapi kali ini pantunnya dengan nada. Mohon maaf. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Pantun lagi boleh ya Bu, dikit aja. Makan bersama di rumah Pak Dadang. Lauknya ada ikan patin. Ramadan berlalu, Syawal pun datang. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan hati yang penuh syukur dan bahagia, izinkan saya Elmina menyapa kehadiran yang terhormat Ibu Nurjana AM Fatwa, Dewan Pendiri BK TKI DMI, Ibu Dewan Pengawas, yang kami hormati Dr. Randa Haja Rosmaini MS MPDI, yang terhormat Dr. Chandrawati MPD, Ketua Umum PP BK TKI DMI dan seluruh jajarannya, Ketua Yayasan Asasi Indonesia, Dr. Haja Miswanur MPD, dan yang kami hormati Bapak Dr. Rizky Amrillah MED, merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini kita diberi nikmat iman, ihsan, dan jantung yang Allah izinkan masih berdetak hingga detik ini. Salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat dan juga syafaatnya. Mohon maaf, dan juga sahabatnya yang telah memberikan tauladan kepada kita semua yang tentunya kita rindukan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh haru dan bangga kami ucapkan selamat datang dalam acara penuh makna Halal Bihalal dan Milad BKTKI DMI yang ke-47. Hadirin yang terhormat, untuk menambah rasa nasionalisme kita dan memupuk rasa cinta tanah air, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mauli Suryani SPD.
Dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan informasi bahwa acara milad, acara halal bihalal dan milad kali ini telah disaksikan oleh seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah se-Indonesia. Jadi acara ini dilakukan secara daring dan luring. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum rangkaian acara ini kita lanjutkan, marilah kita sama-sama menggapai keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menundukkan hati, mendengarkan kalam ilahi yang akan ditilawakan oleh Bapak Didi Cahyadi dengan sari tilawah Ibu Dia Fikroh Anissa. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Dan sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, kalamullah yang bukan hanya indah untuk didengar, namun juga menjadi cahaya bagi hati dan penuntun bagi setiap langkah kehidupan kita. Semoga ayat-ayat tadi menjadi penguat iman dan motivasi bagi kita semua untuk terus menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap pengabdian yang kita jalani. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia, Ibu Yulia Susanti SAG. Kepada Ibu Yulia, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kelimpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga terasa ringan langkah kita untuk hadir di acara Halal Bihalal dan Milad ke-47 Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam Indonesia, Dewan Masjid Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum melanjutkan sambutan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik kenanga, harumnya semerbak hingga ke halaman. Sucikan hati, kuatkan jiwa bersama, untuk BKTKI terus melangkah menuju kemajuan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas kita, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir hari ini, yaitu Ibu Dr. Randa Hajah Rosmaini MS MPDI. Selanjutnya kepada Ketua Umum PP BKTKI Dr. Chandrawati MPD beserta seluruh jajaran pengurus PP BKTKI DMI. Selanjutnya kepada Ketua Yayasan Asasi Indonesia sebagai Sohibul Bait kita hari ini, Masya Allah, Bapak Dr. Haji Miswar Nur MPD. Selanjutnya kepada Bapak Narsum kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Rizky Amrillah MED. Dan kepada para pengurus tamu undangan kami, pengurus PW DKI, pengurus PW Banten, dan pengurus PD Bekasi. Selanjutnya kepada teman-teman yang berada di dalam ruangan ini, tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan kepada teman-teman yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan ucapan yang terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, partisipasi serta kontribusi baik tenaga, moral maupun material, pikiran maupun doa. Terkhusus kepada Sohibul Bait kita hari ini, yaitu Yayasan Asasi Indonesia yang merupakan tuan rumah kita hari ini yang sudah amat sangat luar biasa memfasilitasi kita hari ini. Sehingga kegiatan halal bihalal dan milad ke-47 BKTKI DMI kali ini dapat terselenggara dengan baik. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi kita setelah bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah kita, mempererat kebersamaan, serta memperteguh komitmen kita dalam memajukan pendidikan anak usia dini berbasis nilai-nilai keislaman di seluruh Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Dewan Pengawas kita juga, yaitu Ibu Dewan Pendiri kita, Ibu AM Fatwa. Alhamdulillah. Silahkan duduk Ibu. Mohon izin saya untuk melanjutkan Ibu. Sejalan dengan tema milad kita tahun ini, yaitu sucikan hati, kuatkan jiwa untuk BKTKM DMI berkemajuan. Kami berharap momentum ini dapat menjadi penguat semangat bagi seluruh pengurus, pendidik untuk terus berkhidmat, berinovasi dan berkolaborasi dalam membangun generasi yang berakhlak mulia. Kami selaku panitia telah berupaya semaksimal mungkin dalam mempersiapkan kegiatan ini. Namun tentu saja tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tentu masih terdapat banyak sekali kekurangan. Karena milad kita kali ini adalah milad pertama kali yang kita laksanakan secara hybrid seperti saat ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai penutup, izinkan sekali lagi saya untuk menyampaikan pantun. Bunga melati, bunga cempaka, tumbuh indah di halaman hati. Jika selama persiapan ada khilaf dan salah kata, kami panitia mohon maaf setulus hati. Akhir kata, semoga kegiatan halal bihalal dan milad ke-47 BKTKI DMI ini membawa keberkahan bagi kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yulia. Semoga acara ini
dapat berjalan lancar dan penuh makna. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sebagai bentuk penghormatan sekaligus arahan bagi kita semua, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ketua Umum BKTKI DMI Ibu Dr. Haja Chandrawati MPD. Kepada Bunda kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, baik secara online maupun secara offline. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ibu Dewan Pendiri yang sempat hadir pada hari ini adalah Ibu Dr. Anda Nurjanah AM Fatwa. Dan Dewan Pendiri lainnya titip salam. Ibu Dr. Anda Siti Fatimah SH sedang berada di kegiatan Ortom DMI, BKMM sedang ada Munas keempat di Jakarta. Beliau titip salam. Begitu juga Ibu Dr. Anda Nunuk Murdiati Sulastomo titip salam karena kesehatan beliau tidak bisa hadir secara offline, tetapi insya Allah secara online. Yang sama-sama juga kita sayangi, kita hormati para Dewan Pakar yang sudah sempat hadir di tempat ini dan juga yang secara online, khususnya kepada Bapak kita Profesor Fasli Jalal yang belum sempat hadir secara offline, tetapi insya Allah beliau membersamai kita. Dan juga para Dewan Penasehat BKTKI DMI. Dan terima kasih kami sampaikan, kami ucapkan kepada tuan rumah Bapak Dr. Miswar Nur MPD yang telah memberikan fasilitas yang luar biasa terhadap kegiatan kita pada hari ini. Semoga menjadi amalan beliau beserta keluarga dan yayasannya, insya Allah kita doakan semakin maju dan berkembang. Juga kepada para pengurus PP BKTKI DMI hadir insya Allah komplit, ada Ibu Sekjen, Ibu Nanda, ada Ibu Waketum, ada Ibu Wakil Sekretaris dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sudah hadir membersamai kita secara offline. Dan juga hadir dari Ketua BKTKI DMI Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ira, dan dari Banten ada yang mewakili, dan juga dari Bekasi yang sempat hadir di ruangan ini. Dan yang amat jauh dan kita sayangi, sesepuh kita yang luar biasa, jauh dari Jambi, datang ke Jakarta khusus untuk membersamai kita, Ibu Dr. Anda Rusmaini MPD beserta putranya yang ganteng-ganteng, Bapak Hafiz dan Bapak Muhaimin kalau saya tidak keliru.
Terima kasih atas kebersamaannya mendampingi Ibunda tercinta. Dan seluruh panitia yang berbahagia, tadi Ibu Yulia sudah menyampaikan laporannya, dan seluruh teman-teman panitia yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga ini menjadi amalan kita bersama. Baik, hari ini momentum kita adalah halal bihalal dan milad. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Rizky Amrila MED yang membersamai kita, insya Allah akan memberikan tausiahnya dan juga penguatan dari Dewan Pakar kita Profesor Fasli Jalal. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat, serta kesempatan bagi kita untuk terus berjuang dalam jalan kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kepada saudara-saudaraku di seluruh tanah air yang membersamai, tentu rasa syukur dan gembira kami bahwa kita semua mensyukuri hari ini momentum halal bihalal dan milad ke-47 BKTKI DMI. Teman-teman seperjuanganku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momentum milad ke-47 BKTKI DMI ini, kita tidak sekedar memperingati perjalanan usia organisasi, lebih dari itu adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, mengevaluasi, dan memperbaiki langkah ke depan. Tema kita hari ini adalah milad ke-47 tahun, sucikan hati, kuatkan jiwa untuk BKTKI DMI berkemajuan, bukan sekedar rangkaian kata. Ini adalah arah gerak. Ini adalah panggilan untuk seluruh pengurus agar kembali meluruskan niat dan menguatkan komitmen. Saudara-saudaraku, para pengurus BKTKI seluruh Indonesia yang mewakili yang sempat hadir, kami mengucapkan terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tadi sudah dibacakan oleh qori kita tadi di dalam surat Asy-Syam ayat 9 dan 10 yang mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbaikan organisasi harus dimulai dari perbaikan diri. Kita tidak bisa membangun organisasi yang bersih jika hati kita belum bersih. Kita tidak bisa berharap perubahan besar jika kita sendiri belum berani berubah. Momentum halal bihalal hari ini kami atas nama PPBKTKI DMI menyampaikan ucapan maaf lahir batin. Walaupun hari raya Idul Fitri sudah berlalu, tapi bulan Syawal besok itu terakhir, dan hari ini kita juga mengakhirinya di organisasi kita. Maka
pada tanggal 18 ini kita rayakan, kita syukuri milad kita ini. Nah, Bapak Ibu hadirin serta saudara-saudaraku semuanya, momentum halal bihalal yang menyertai milad ini menjadi ruang untuk menyucikan hati, menghapus prasangka, memperbaiki hubungan, dan menata kembali niat bahwa perjuangan ini adalah amanah, bukan sekedar aktivitas. Teman-teman seperjuanganku, di usia ke-47 tahun, kita harus jujur pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita capai, apa yang masih kita harus benahi, di mana kita perlu memperkuat, dan di mana kita harus berani melakukan perubahan. Organisasi yang kuat adalah organisasi yang mau mengevaluasi diri, terbuka terhadap perbaikan, dan berani melangkah baik. Allah juga mengingatkan kita yang tadi dibacakan oleh qori kita pada surat Al-Imran ayat 103 dan 139. Yang pada intinya, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata kunci kita adalah persatuan dan kekompakan. Tanpa kebersamaan kita lemah. Tanpa sinergi kita tertinggal. Tetapi dengan hati yang satu, tujuan yang sama, dan langkah yang seirama, insya Allah BKTKI DMI akan menjadi organisasi yang semakin kokoh dan berkemajuan. Teman-teman seperjuanganku, penguatan organisasi bukan hanya tentang struktur, tetapi tentang jiwa pengabdian. Tentang seberapa besar kita hadir, berkontribusi, dan memberikan manfaat nyata untuk organisasi kita dan umat. Mari kita perkuat komitmen dalam menjalankan program kerja, sinergi antara pusat, wilayah, dan daerah, bahkan cabang dan ranting. Semangat pelayanan dalam pendidikan anak usia dini berbasis nilai-nilai Islam. Karena pada akhirnya yang kita bangun bukan hanya organisasi, tetapi generasi penerus masa depan umat. Izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke masjid di pagi hari, menata hati penuh cahaya. Evaluasi diri kita perbaiki agar organisasi semakin berjaya. Tambuh cie. Berjalan bersama meniti asa. Langkah kuat jangan terhenti. Dengan ukhuwah yang terus terjaga, BKTKI maju memberi arti. Teman-teman seperjuanganku yang saya banggakan, mari jadikan milad ke-47 ini sebagai titik pembenahan dan penguatan. Kita sucikan hati kita sucikan jiwa kita perbaiki langkah kita, dan kita teguhkan komitmen untuk membawa BKTKI DMI menjadi organisasi yang lebih solid, lebih profesional, dan lebih berdampak bagi umat dan bangsa. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita dan menjadikan pengabdian ini sebagai amal jariah yang terus mengalir
nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Chandra untuk sambutannya, arahannya, dan semangatnya untuk kita semua, khususnya para pengurus pusat BKTKI DMI. Bapak, Ibu yang kami hormati, dalam momentum penuh syukur dan kebahagiaan, Milad ke-47 BKTKI DMI menjadi bukti perjalanan panjang pengabdian dalam dunia pendidikan Islam. Sebagai bentuk apresiasi, penguatan, dan dukungan dari berbagai pihak, berikut akan kita saksikan tayangan video ucapan selamat Milad ke-47 BKTKI DMI dari para tokoh, instansi pemerintah, serta mitra yang telah membersamai langkah perjuangan ini. Mari kita simak bersama, semoga menjadi penyemangat untuk terus melangkah menuju BKTKI DMI yang lebih berkemajuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, mengucapkan selamat Milad BKTKI yang ke-47. Semoga semakin maju, berjaya, dan terus menebar manfaat dan maslahah untuk kemajuan generasi emas Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Dengan ini mengucapkan selamat Milad ke-47 kepada Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Indonesia Dewan Masjid Indonesia, mengusung tema tentang sucikan hati, kuatkan jiwa untuk BKTKI DMI berkemajuan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pendidikan anak usia dini bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang pembentukan hati dan karakter. Kami mengapresiasi peran BKTKI DMI yang selama ini telah konsisten mendidik dan membina generasi sejak usia dini melalui nilai-nilai keimanan, akhlakul karimah, dan kebersamaan dengan menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran. Apa yang dilakukan BKTKI DMI adalah fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan emosional. Saya meyakini bahwa keluarga dan lingkungan pendidikan termasuk yang berbasis masjid memiliki peran strategis dalam mencetak generasi emas Indonesia, generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Sekali lagi, selamat Milad ke-47 BKTKI DMI, semoga semakin maju, terus memberi manfaat dan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Monas bertemu kawan, singgah ke Tanah Abang membeli pakaian. Selamat ulang tahun kami ucapkan, semoga BKTKI DMI senantiasa dipenuhi keberkahan. Yang kami hormati Ketua Umum BKTKI DMI, Ibu Dr. Hajah Chandrawati MPD,
Yang kami hormati seluruh tenaga pendidik TK Islam di Indonesia dan juga Bapak Ibu hadirin dalam kegiatan Milad ke-47 BKTKI DMI dan halal bihalal yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat dan rahmatnya kita dapat bersama-sama memperingati Milad ke-47 Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam Dewan Masjid Indonesia dalam suasana penuh kebersamaan dan keberkahan. Atas nama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, kami mengucapkan Selamat Milad ke-47 kepada BKTKI DMI. Semoga di usia saat ini, BKTKI DMI terus tumbuh menjadi organisasi yang kokoh, adaptif, dan semakin berkontribusi dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Tema yang diusung, Sucikan Hati, Kuatkan Jiwa untuk BKTKI DMI Berkemajuan. Tema ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter, spiritualitas, dan juga ketangguhan jiwa sejak usia dini. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran strategis BKTKI DMI dalam mendidik dan membentuk karakter anak-anak Indonesia melalui pendekatan berbasis masjid. Peran ini sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, serta kebiasaan yang baik yang akan menjadi pondasi kuat bagi masa depan anak-anak kita. Ke depan, kami berharap BKTKI DMI dapat terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya bersama mencetak generasi emas Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan juga berdaya saing. Semoga ikhtiar dan pengabdian kita semua ini senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi ke Tanah Suci. Jangan lupa membeli kurma. Mari saling kuatkan sinergi dan kolaborasi bersama mewujudkan generasi emas Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Gunawan Surya Putra Hemhum, Rektor UHAMKA serta seluruh Sivitas Akademi UHAMKA dengan penuh rasa bangga, syukur, dan bahagia mengucapkan selamat disnatalis Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam Indonesia. Telah banyak langkah karya kerja dan dedikasi yang diberikan dalam membina generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Semoga BKTKI semakin maju, semakin solid, dan menjadi pelopor dalam mencetak generasi emas yang beriman dan bertakwa. Kepada seluruh pengurus pendidik dan pihak yang terkait, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian yang tiada henti. Terus melangkah, terus menginspirasi, dan terus menjadi cahaya bagi generasi negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Yayasan Asasi Indonesia yang membina SIT Gema Nurani, Kuba Islamic School, dan Hira Islamic Boarding School
menyampaikan selamat milad ke-47 BKTKI DMI. Kita ketahui bahwa BKTKI DMI merupakan organisasi yang memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam upaya pengembangan pendidikan anak usia dini yang berbasis kepada nilai-nilai iman, Islam, akhlakul karimah, dan kecerdasan, serta adaptif terhadap pengembangan zaman. Momentum milad ke-47 ini tentu menjadi sarana refleksi, evaluasi, semangat untuk membangun kebersamaan dan sekaligus penguatan program kaderisasi untuk melanjutkan estafet kepengurusan BKTKI yang semakin berkualitas untuk masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sekedar informasi kembali bahwa video pengucapan milad akan dilanjutkan sesi kedua setelah tausiah. Hadirin yang berbahagia, pada momen ini kita tidak hanya membutuhkan kebersamaan, tetapi juga tuntunan agar langkah yang kita ambil senantiasa berada di jalan yang tepat dan selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita akan bersama-sama menyimak tausiah sekaligus doa dari narasumber yang telah lama mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan dakwah. Beliau adalah seorang akademisi dan pendidik yang selalu konsisten menebarkan baik dalam forum keagamaan maupun dalam forum keilmuan. Beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Rizky Amrillah MED. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kepada beliau kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati ibunda dan ayahanda, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Ketua Umum BKTKI, orang tua saya Ibunda Dr. Haja Chandrawati, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom, serta Bapak dan Ibu yang saat ini hadir di aula di Sekolah Quba Islamic School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat artinya ya. Berarti udah sarapan ibu-ibu ya? Ya. Bapak-bapak nggak usah ditanya masih semangat karena udah ngopi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, amma ba'd. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tanda kalau kita masih diberikan kesehatan, kita hadir. Baik di ruang Zoom ataupun kita hadir di tempat ini. Ini menjadi tanda dan bukti satu. Tidak hanya kita mencintai organisasi BKTKI DMI, tetapi bukti tanda cinta kita kepada agama Islam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini menjadi perantara agar Allah senantiasa menambahkan, menganugerahkan kenikmatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Jadi penting bagi kita saat ini untuk selalu meningkatkan tidak hanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah, daripada itu kita meningkatkan kesehatan lahir dan batin. Karena hari ini isunya adalah banyak orang yang mengalami penyakit mental. Maka di antara untuk menghilangkan penyakit mental kita bertemu dengan orang, bertegur sapa dengan orang, bersilaturahmi, dan hari ini adalah halal bihalal. Halal bihalal ini maksudnya adalah kita ingin dihalalkan. Kita minta apa yang kita terima, apa yang kita makan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak dihalalkan. Jadi mudah-mudahan wahana dan forum silaturahmi ini benar-benar menjadi perekat di antara kita semuanya. Alhamdulillah, jadi Bapak dan Ibu,
karena saya lama di Malaysia, ada sekitar 6 sampai 7 tahun. Halal bihalal ini Bapak Ibu, kalau tradisi di Malaysia, setiap kali kita berkunjung ke rumah saudara, teman, keluarga, itu nanti setelah diberikan jamuan makan Bapak dan Ibu, nanti setelah kita mau pulang, setelah kita makan, ada tradisi begini. Setelah kita mau pulang atau sebelum kita pamit berpulangan, kita sampaikan kepada ahlul bait dan tuan rumahnya, mohon dihalalkan apa yang saya makan. Termasuk terima kasih kepada pihak yayasan yang telah memfasilitasi tempat ini, makannya, minumnya, AC-nya, audionya, ruangannya, parkirannya, kamar mandinya, semuanya. Itu tidak hanya menjadi darah daging yang masuk ke dalam tubuh kita, dan mudah-mudahan menambah keberkahan baik kita secara pribadi dan juga kepada pihak yayasan dan pengurusnya. Bapak dan Ibu semuanya, karena ini ada tausiah jadi tidak terlalu panjang, khawatir nanti agak terlalu panjang, mungkin sudah banyak agenda kegiatan. Biasanya Sabtu dan Ahad itu ada agenda-agenda tidak hanya silaturahmi tetapi agenda yang lain adalah kondangan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena temanya ini adalah tentang menyucikan jiwa. Tadi di Qori membacakan Quran surat Asy-Syams. Kita ambil surat yang pendek saja. Dan juga membaca Quran surat Ali Imran. Bapak dan Ibu, setelah ayat 103 tadi, di ayat yang berikutnya adalah wal takun, setelah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan sampai terakhir, di ayat yang berikutnya jangan kita lupakan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya. Setelah itu ayatnya yang berbicara tentang kita ini adalah umat manusia yang menjadi umat yang terbaik. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jadi rangkaian di ayat yang tadi dibacakan, 2 ayat setelahnya itu ada ayat yang menguatkan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayinat. Janganlah kalian berselisih dan bercerai-berai setelah datang kepada kalian pernyataan kebenaran dan juga dakwah risalah. Maka Bapak dan Ibu, ini pesan ayat yang sangat kuat kepada kita tentang bagaimana kita menyucikan hati dan jiwa. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya yang dibacakan tadi adalah Quran surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah. Nah, ini artinya. Di sana ada kata-kata qad. Ya, qad itu artinya telah. Telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Jadi Bapak Ibu, ini ada 2 perbedaan antara zakat ya. Nanti ini katanya zakah, ya menyucikan. Kalau suci sifatnya adalah biologis, fisik, itu dengan kata-kata toharoh. Tapi kalau yang bersifat non fisik, batin, itu selalu di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata zakah, zakiyun. Nah, jadi kalau menggunakan huruf zai itu artinya menyucikan. Ya, kemudian kalau menggunakan huruf zal, zakiyun itu artinya cerdas. Itu maknanya, konotasinya positif semuanya. Zakiyun. Jadi sering kita menggunakan atau memberi nama anak kita Zaki atau Zakiyah. Kalau untuk perempuan berarti Zakiyah. Di maknanya maskulin dan feminimnya itu adalah Zaki dan Zakiyah. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Nah, maka di ayat yang lain Bapak Ibu, karena ini temanya adalah tentang menyucikan jiwa, fala tuzakku anfusakum. Pesannya adalah kita jangan merasa diri kita paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mentang-mentang kita merasa amal yang telah kita lakukan banyak, jangan. Selalulah kita merasa bahwa apa yang telah kita kerjakan ini sebagai ladang dan bekal. Kita tidak tahu mana amalan yang mungkin akan menyelamatkan kita.
Mungkin bukan dengan ibadah, mungkin dengan organisasi, mungkin dengan minuman yang kita siapkan, mungkin dengan senyuman yang kita tampilkan kepada saudara kita, mungkin dengan ramah kita kepada orang lain itu. Maka di dalam kata-kata hikmah disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sedikit pun pernah meremehkan amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang remeh, amalan-amalan yang mungkin orang lain mudah untuk melakukannya. Mungkin itulah amalan yang nanti bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Ini pelajaran dalam agama supaya kita tidak selalu merasa jumawa, merasa sombong, angkuh. Oh, saya sudah ini, saya sudah itu, kita tidak tahu. Maka daripada itu Bapak Ibu, sama-sama momentum dan forum silaturahmi ini untuk kita saling menguatkan, saling merefleksikan, menintrospeksikan diri. Terutama tadi di Quran yang tadi dibaca oleh Qori. Qad aflaha man zakkaha. Ayat yang berikutnya adalah wa qad khaba man dassa. Merugilah orang yang mengotorinya. Khoba. Khoba itu artinya orang yang merugi. Khoba itu orang yang menyesal. Khoba itu artinya orang yang nanti tidak akan dapat keberuntungan ketika penyesalannya sudah di akhirat. Karena akhirat itu adalah tempat di mana kita menuai apa yang telah kita kerjakan di dunia. Ya. Jadi ayat-ayat yang tadi dibacakan memiliki pesan dan kandungan agar kita menjadi pribadi yang terus memiliki produktivitas. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ibu-ibu yang Masya Allah usianya yang sangat luar biasa. Ini kalau di negara-negara lain disebut sebagai generasi emas gitu Bapak Ibu ya. Jadi generasi emas itu dalam arti generasi yang harus diberikan pelayanan yang terbaik. Kalau di Malaysia generasi emas itu dia memakai seluruh fasilitas apapun negaranya, itu tidak membayar apapun. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sangat diapresiasi kehadirannya, karena dengan kehadiran ini kita yakin Bapak Ibu memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat, masih memiliki motivasi untuk memberikan sumbangsi. Ini sumbangsinya tidak hanya kita secara pribadi tapi juga memberikan sumbangsi kepada negara. Apa maknanya? Akan ada generasi-generasi yang hebat dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Kan ini luar biasa ini. Badan Koordinasi Pembinaan. Ya, kita melakukan pembinaan. BKTKI, Taman Kanak-Kanak Islam. Ya. Ini generasi yang 20-30 tahun yang akan, kalau kita hitung 2045, 20 atau 35 tahun yang akan datang Bapak Ibu. Mereka lah yang akan mengisi, menduduki jabatan-jabatan struktural, jabatan-jabatan strategis di lembaga instansi pemerintah dan non-pemerintah. Kalau mereka tidak memiliki karakter yang baik, tidak memiliki akhlak yang baik, ini akan menjadi bom waktu yang akan mungkin ya menjadikan negara kita akan lumpuh. Maka ini adalah bentuk kesadaran secara pribadi kita, ini adalah bentuk kalau kita memiliki dan merasa ada tanggung jawab untuk selalu mendidik generasi-generasi berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, teruslah semangat untuk hadir, menyemarakkan, memakmurkan dan meramaikan kegiatan-kegiatan khususnya di BKTKI DMI. Karena Bapak Ibu, di dalam satu hadis saya ucapkan satu buah hadis, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Itu hadisnya. Barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah membaca, menelaah. Ya, jadi di antara apa yang telah dan akan kita lakukan ini akan mendapatkan, yang pertama adalah mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Khaffathumul malaik, ghasyiyathumur rahmah, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi Bapak dan Ibu beruntunglah Bapak Ibu yang masih menyempatkan diri
baik yang hadir secara offline dan online. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ada orang yang dicabut oleh Allah di dalam dirinya nikmat agar dia berhenti melakukan kebaikan. Itu sudah bahaya. Karena di dalam kajian tazkiyatun nafas itu disebut orang yang ditutupi oleh Allah hatinya. Nah, jadi orang-orang yang ditutupi hatinya oleh Allah adalah orang-orang yang enggan dan sudah tidak mau untuk melakukan kebaikan. Dan ini luar biasa, Bapak dan Ibu, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, bukti dan tanda kalau Bapak dan Ibu semuanya sudah dibuka dan senantiasa terbuka hatinya untuk mendidik generasi-generasi berikutnya. Ini adalah wasilah perantara agar kita menutup kehidupan di atas muka bumi ini dengan husnul khotimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa, ini hadis riwayat Muslim Bapak Ibu. Jadi oleh-oleh dari pertemuan dan munasabah ini dan tausiah halal bihalal ini Bapak dan Ibu, ada doa yang diriwayatkan oleh Muslim, doanya adalah bertujuan untuk menyucikan jiwa. Saya bacakan pelan-pelan doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Anta khairu waliyuha. Coba saya agak lupa, bentar. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Jadi ada 3 bait itu Bapak dan Ibu. Ini sebagai oleh-oleh untuk kita wiridkan, untuk kita selalu doakan. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada jiwaku jiwa yang dibersihkan. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan jiwa itu. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang memberikan pelindungan dan engkaulah yang menjaganya. Nah, jadi inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar hati kita senantiasa dibersihkan. Nah, dan agama kita bersyukur kita senantiasa difasilitasi agar kita senantiasa membersihkan hati. Apa aja sih Bapak Ibu alat, fasilitas, instrumen agama agar hati kita selalu bersih? Sholat 5 waktu, itu membersihkan hati. Karena di dalam sholat 5 waktu ada yang tidak boleh kita lakukan. Selama sholat nggak boleh makan. Selama sholat tidak boleh banyak gerak. Selama sholat tidak boleh pikir kemana-kemana. Artinya ketika orang sholat dia sedang berkonsentrasi, menyucikan dan mempusatkan dirinya hanya kepada Allah. Apalagi fasilitas dan instrumen agama kepada kita. Ada puasa. Puasa adalah ibadah yang kita dididik agar kita di sana tidak boleh makan sebelum waktunya. Jadi yang jelas adalah fasilitas agama kita di dalam rukun Islam. Sholat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat, total 5 waktu sholat itu 17 rakaat dalam 1 hari. Jadi total kita mengabdi, berkomunikasi, berinteraksi, berbicara langsung dengan Allah dalam bentuk ibadah dan sujud kita kepada Allah dengan sholat. Diperhatikan sholatnya, karena sholat adalah amalan yang pokok di dalam ajaran agama. 5 waktunya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi adalah puasa. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa Idul Fitri dan alhamdulillah mungkin kita semuanya dan sebagian daripada kita sudah menyelesaikan juga puasa Syawal hari ini terakhir, besok atau hari ini terakhir. Setelah Syawal, Zulqa'dah dan nanti kita akan masuk bulan Haji Zulhijjah. Ya, jadi ada waktu 1 bulan untuk kita mempersiapkan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan di dalam syariat agama, berkurban. Jadi semua ajaran di dalam syariat agama kita itu bertujuan diantaranya menyucikan jiwa kita. Puasa, kemudian tadi zakat. Zakat itu maka tadi disebut Bapak Ibu, zakat itu menyucikan artinya. Maka di dalam Quran surat At-Taubah itu ayat 106, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhir wa tuzakki.
Jadi tujuan kita berzakat mengeluarkan harta itu tutahhir, menyucikan dan juga mensucikan. 2 kali diulangi oleh Allah. Nah, jadi itulah beberapa syariat di dalam agama kita yang memfasilitasi agar jiwa kita selalu bersih. Mudah-mudahan ketika jiwa kita bersih, organisasi ini akan diisi oleh orang-orang yang ikhlas. Tadi di masnya kan ada ini ya Bunda ya, sabar dulu ya. Iya, sabar dan ikhlas. Luar biasa, itu dasar utama. Bapak Ibu tahu Quran surat Al-Ikhlas? Ya, di dalam Quran surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai ayat terakhir ada kata-kata ikhlas? Tidak ada Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ada kata-kata ikhlas? Nah, itulah ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu sekurang-kurangnya pesan dari Quran surah Al-Ikhlas dari ayat pertama sama ayat terakhir tidak ada kata ikhlas. Ketika ikhlas artinya dia tidak mau menyebut-nyebutkan. Itu pelajaran. Ini luar biasa motivasi dari Mars yang ada di BKTKI. Bapak dan Ibu, ini mungkin yang terakhir sekali lagi sebagai oleh-oleh untuk kita hafalkan dan kita wiridkan bersama doa tentang menyucikan jiwa. Ini hadis riwayat Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha. Nah, itu yang pertama diingatkan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Nah, itu nanti diingat, diwiridkan, dibaca. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Sebelum penutup, mari kita tutup dengan doa. Dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dan kita munajatkan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami kerjakan sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, kiai-kiai kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan dan nikmat lahir dan batin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah dari diri kami prasangka-prasangka buruk. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan kebaikan dan hidayah-Mu. Dan mudah-mudahan dengan Engkau menunjukkan jalan kebaikan dan hidayah-Mu, Engkau menutup kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah dan balaslah orang-orang yang telah memberikan kebaikan, mengorbankan segala tenaga pikirannya untuk organisasi ini, untuk DMI, untuk BKTKI DMI, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat dari sisi-Mu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kami dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kami dalam tempat yang paling tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Jika ada hal-hal yang disampaikan ini baik dan benar, semuanya datang dari Allah. Jika ada yang salah, lupa, tidak benar dan tidak elok disampaikan, datang dari diri saya pribadi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Bapak Dr. Rizky Amrillah MED, dan merupakan kehormatan bagi kita semua dapat mendengar dan menyimak langsung tausiah dari beliau. Semoga kita mendapatkan ilmu dan nasihat yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih berkah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
dan dijadikan BKTKI DMI Rodoh min Riyadil Jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, mari sama-sama kita saksikan sesi kedua, video ucapan milad untuk BKTKI DMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Hari ini kita berada pada sebuah titik balik yang sangat menentukan dalam sejarah pembangunan manusia Indonesia. Ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, sesungguhnya kita sedang berbincang tentang anak-anak usia dini hari ini. Ilmu pengetahuan global, termasuk kajian dari negara-negara maju yang berhimpun dalam OECD, menegaskan bahwa investasi terbaik dalam pendidikan adalah pada usia dini, karena di sanalah fondasi seluruh kehidupan dibangun. Oleh karena itu, reformasi PAUD bukan sekedar program pendidikan, melainkan strategi peradaban bangsa. Kita patut bersyukur bahwa Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui 6 aspek perkembangan pendidikan anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, kekuatan sosial dan emosional, dan seni. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Indonesia telah mengadopsi pendekatan holistik dan integratif, bahkan lebih maju dalam aspek moral dan spiritual dibanding banyak negara maju. Namun demikian, kita juga harus jujur melihat tantangan yang masih ada, berupa pembelajaran yang masih cenderung berorientasi pada akademik dini, kurangnya penekanan pada rasa ingin tahu dan kreativitas anak, lemahnya pengembangan kemampuan mengatur diri dan kemandirian anak, serta lingkungan belajar yang belum sepenuhnya ramah anak dan berbasis eksplorasi. Negara-negara dengan praktek terbaik seperti Finlandia, Selandia Baru, dan Singapura telah melakukan transformasi mendasar dari pembelajaran akademik dini, hafalan, dan instruksi menjadi pembelajaran berbasis bermain atau play-based learning dan pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning dan penguatan karakter serta keterampilan hidup atau life skills. Fokus mereka bukan pada apa yang anak tahu, tetapi pada bagaimana anak belajar, berpikir, dan berinteraksi dengan dunia. Untuk itu reformasi capaian pembelajaran PAUD Indonesia perlu menekankan 3 transformasi utama. 1, dari konten ke kompetensi. Anak tidak cukup mengenal huruf dan angka saja. Mereka harus mampu berpikir, mampu bertanya, dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, dari instruksi ke eksplorasi. Guru tidak lagi hanya menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan menjadi fasilitator yang mendorong rasa ingin tahu,
memberi ruang eksplorasi dan menghargai keunikan setiap anak. 3. Dari kepatuhan kepada kemandirian. Anak perlu dilatih dalam mengelola emosi, mengambil keputusan sederhana, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Selain 6 aspek yang sudah ada, kita perlu memperkuat capaian pembelajaran dengan menambahkan dimensi strategis sebagai berikut. 1. Disposisi belajar atau learning disposition. Anak harus difasilitasi untuk memiliki rasa ingin tahu, ketekunan, dan kreativitas, dan kecintaan belajar. 2. Regulasi diri atau self-regulation. Anak juga harus difasilitasi untuk mampu mengelola emosi, mengendalikan perilaku, dan harus fokus serta penuh perhatian terhadap apa yang sedang digelutinya. 3. Kemandirian dan agensi anak. Anak harus difasilitasi untuk memiliki kemampuan memilih, mengambil keputusan sederhana, dan memiliki suara dalam pembelajaran. 4. Penguatan karakter dan akhlak mulia. Disinilah keunggulan Indonesia. Melalui integrasi nilai-nilai agama dan moral, kita dapat membangun iman dan takwa, empati, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Reformasi ini tidak akan berhasil tanpa strategi yang sistemik, berupa transformasi peran guru PAUD dari pengajar menjadi fasilitator pembelajaran yang dilakukan melalui penguatan pelatihan berbasis praktek nyata. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar ramah anak yang aman, inklusif, dan menyenangkan, serta mendorong eksplorasi dan kreativitas anak. 3. Keterlibatan orang tua melalui pendidikan keluarga sebagai fondasi utama dan melakukan sinergi PAUD dan rumah. 4. Kebijakan dari evaluasi yang dilakukan harus selaras dan penilaian harus berbasis pada perkembangan anak, bukan pada tes akademik. Dan ini diikuti dengan monitoring kualitas interaksi yang diperoleh anak, bukan hanya pemenuhan administrasi saja. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini berkelas dunia karena kita memiliki kombinasi unik berupa pendekatan holistik dan integratif berbasis kekayaan budaya bangsa serta berlandaskan kekuatan nilai spiritual dan moral. Jika ini kita integrasikan dengan praktek terbaik global, maka kita dapat melahirkan model pendidikan anak usia dini Indonesia yang holistik, integratif, berkarakter, dan berdaya saing global. Akhirnya, izinkan saya menutup dengan sebuah penegasan bahwa reformasi PAUD bukan tentang kurikulum semata, melainkan tentang masa depan bangsa. Setiap investasi, setiap kebijakan, setiap interaksi dengan anak usia dini akan menentukan wajah Indonesia tahun 2045. Mari kita bergerak bersama, pemerintah, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dengan bahagia, belajar dengan bermakna, dan berkembang secara utuh sebagai manusia. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPTKI Dewan Masjid Indonesia. Semoga dengan ulang tahun ini, organisasi BPTKI yang kita cintai melakukan refleksi yang mendasar, mendalam, dan juga itu siap untuk menatap masa depan yang lebih menjanjikan demi anak Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Al-Qurni, Wakil Ketua Umum BPDMI, mengucapkan selamat milad ke-47 bagi BKTKI dengan harapan
kiranya PKTKI tetap mengambil peran strategis bagi penyiapan generasi dini, generasi emas Indonesia, dan kiranya tetap bersinergi dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun juga khususnya dengan Dewan Masjid Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, berkahnya kepada kita sekalian. Sehingga kita menjadi orang yang selalu pandai bersyukur kepadanya. Saya, Siti Fatimah, pendiri dan pengawas Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam Indonesia Dewan Masjid Indonesia BKTKI DMI. Dengan ini mengucapkan selamat milad ke-47 tahun. Dari tahun April 1979 sampai dengan April 2026. Dengan penuh harapan dan doa, semoga BKTKI ke depan tambah jaya, tambah gemilang di dalam menyiapkan generasi penerus yang akan datang. Dan dengan penuh harapan, anak yang kita didik pada saat ini nanti akan menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang di Indonesia Emas 2024. Insya Allah mereka nantinya akan menjadi calon bupati, mungkin bisa calon gubernur, mungkin juga salah satunya ada yang menjadi calon presiden. Amin amin ya robbal alamin. Nah, inilah yang sangat kita harapkan, dan mereka itu betul-betul menjadi generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, penuh keimanan dan keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Nurjana Esfatwa mengucapkan selamat milad BPTKI DMI yang ke-47. Semoga bertambahnya usia. Mari jadikanlah momentum ini untuk merawat solidaritas, meningkatkan dedikasi, dan meluaskan dampak positif organisasi bagi masyarakat. Saya mengapresiasi peranan BPTKI DMI dalam mendidik karakter anak usia dini yang berbasis masjid. Harapan saya ke depan agar BPTKI DMI terus berperan dan bersinergi dengan pemerintah dalam mencetak generasi emas Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Rusmani MS mengucapkan selamat ulang tahun BPTKI yang ke-47. Semoga bisa berbakti terus sampai di akhir hayat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada momen yang penuh makna, yaitu pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 47 tahun BKTKI DMI dalam mengabdi untuk pendidikan Islam di Indonesia. Kami mohon kepada Ibu Ketua Umum BKTKI DMI, Ibu Wakil Ketua Umum BKTKI DMI, Ibu Sekretaris Jenderal BKTKI DMI, Ibu Bendahara Umum BKTKI DMI untuk maju ke depan untuk memimpin proses pemotongan tumpeng sebagai wujud doa dan harapan. Semoga BKTKI DMI senantiasa diberikan keberkahan, kekuatan, kemajuan di masa yang akan datang. Kepada seluruh hadirin, mari kita iringi dengan doa dan rasa syukur. Potongan pertama tumpeng ini akan diberikan kepada Dewan Pendiri BKTKI DMI, Ibu Haja Nurjana S. Fatwa. Potongan kedua tumpeng ini akan diberikan kepada Dewan Pengawas BKTKI DMI, Ibu Haja Rosmaini. Potongan ketiga, tumpeng akan diberikan kepada Ketua Yayasan Asasi Indonesia, Dr. Haja Miswanur MPD, yang akan diberikan oleh Bendahara Umum Ibu Haja Asmida. Yang akan diberikan oleh Sekretaris Jenderal BKTKI DMI. Selanjutnya yang kedua adalah pemotongan kue ulang tahun.
Silakan kepada para tamu undangan agar bisa mencicipi tumpeng yang telah disediakan. Buah angan dan cita-citamu, mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya.
kepada seluruh pengurus DKI dan Banten agar maju ke depan untuk kita foto bersama.